Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi
Fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu Yesus ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salibmu ku hidup, karena salibmu Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Jemaat GBI Gereja Wisata dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita patut mengucap syukur. Sekarang kita sudah memasuki bulan April di tahun 2021 ini. Nah, hari ini juga kita semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan bersuka cita dengan adanya satu momentum di mana Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, bangkit dari yang namanya kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan saya akan satu murid Tuhan Yesus yang disebut Lukas. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengatakan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu terus
berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kata berulang-ulang dalam bahasa aslinya itu tekmerion. Nah, tekmerion ini memberikan isyarat bahwa itu bukti yang sempurna. Jadi Tuhan Yesus bagaimana dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, ini menjadi bukti yang sempurna. Nah, memang setelah kebangkitan Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus naik ke surga, nah ada saksi-saksi mata yang melihat. Nah, yang menjadi masalah adalah setelah itu ada saksi-saksi yang tidak melihat dan mengatakan, oh itu nggak benar, itu nggak terjadi. Nah, hari ini kita belajar dari kitab Lukas, dari kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas di Kisah Rasul 1 ayat 3 bahwa Tuhan Yesus 40 hari sebelum naik ke surga itu terus menerus atau berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang diartikan di sini ada tekmerion yang berarti bukti yang sempurna. Nah, kita yang terus belajar mencintai Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh dan kita yakin apa yang dicatatkan di Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan naik ke surga. Nah, puji Tuhan, mungkin itu pengantar yang bisa sampaikan buat kita semua. Kita adalah sekali lagi orang-orang yang terus mau belajar. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan kita mesti berucap syukur karena kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, sampai nanti kenaikan Tuhan Yesus, ini menjadi bukti yang sempurna atau kasih yang sempurna buat kita manusia. Nah, saya teringat akan satu ayat di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, puji Tuhan, kita yang sudah dipilih justru ketika kita masih berdosa. Nah, ini yang menjadikan pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus terbukti untuk kita semua umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan April ini, tema secara keseluruhan untuk bulan April di gereja kita adalah High Grace. High Grace atau kasih yang sempurna atau kasih tingkat tinggi. Nah, High Grace ini saya mau membagikan ada 3 hal. Yang pertama tentang keseriusan Tuhan Yesus menyelamatkan manusia. Terus yang kedua tentang manusia baru. Dan yang ketiga itu adalah gaya hidup manusia baru. Nah, berbicara High Grace atau anugerah yang tertinggi atau anugerah tingkat tinggi ini, tentunya ini berbicara keseriusan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia, Bapak, Ibu, dan saya. Nah, saya dapatkan di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Filipi 2 ayat 5 sampai 8 di sini mengajarkan kepada kita bahwa karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib, bagaimana ia mengosongkan diri, yang artinya di sini reputasinya dipertaruhkan, dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Nah, ini yang saya gambarkan bahwa keseriusan Tuhan untuk menyelamatkan kita manusia. Ada satu ayat lagi yang mau saya bagikan bahwa ini bukti bahwa Tuhan itu sangat serius untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, kita baca di Markus 9 ayat 43 sampai 47. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Markus 9 43 sampai 47. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam
neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat ke-44, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 45, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 46, di tempat itulah ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan ayat 47 dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkirlah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Nah, Markus 9 di sini Bapak Saudara sekaligus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat amat serius untuk menyelamatkan kita. Di sini dikatakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, jika kakimu menyesatkan engkau, jika matamu menyesatkan engkau. Nah, lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kurang anggota tubuh daripada utuh tetapi masuk neraka. Nah, ini Bapak Ibu pasti bisa memikirkannya, ini keseriusan Tuhan yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan gitu begitu serius ingin menyelamatkan kita? Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui, kenapa Tuhan itu begitu seriusnya untuk menyelamatkan kita. Ada apa dengan manusia? Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia di Kejadian 1 diceritakan adalah makhluk atau ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, saya masih ingat ada satu hamba Tuhan yang bercerita ketika dia berkhotbah. Suatu kali dia mengajak kita mengingat akan penciptaan. Nah, penciptaan manusia, ketika diciptakan manusia kan Tuhan bentuk. Nah, setelah Tuhan bentuk, kan Tuhan hembuskan nafasnya. Nah, ketika itu ada satu hamba Tuhan bilang, bertanya gitu kepada jemaat, dan waktu itu saya di bawah sebagai diaken. Nah, hamba Tuhan ini bertanya, seandainya Tuhan itu tidak menghembuskan nafas ke manusia, apakah manusia itu hidup? Nah, ternyata waktu itu saya menjawab tidak gitu. Kalau tidak dihembuskan, tidak. Nah, hamba Tuhan itu berkata, coba lihat ciptaan yang lain. Ketika Tuhan menciptakan langit, menciptakan bumi, cakrawala, air, ikan, dengan apa caranya? Nah, Tuhan cuma bilang, jadilah ini, jadi. Jadilah itu, jadi. Nah, seandainya dia mau langsung bilang manusia itu jadi, kemungkinan bisa jadi. Dan pasti bisa jadi kalau Tuhan mau bilang jadilah, jadi hiduplah, bisa hidup. Nah, tapi di sini Tuhan tidak melakukan itu, dan di sini Alkitab mencatatkan bahwa Tuhan itu menghembuskan nafasnya ke manusia, dan setelah itu manusia itu hidup. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa kenapa Tuhan begitu serius menyelamatkan kita. Nah, karena ada unsur Allah di dalam diri kita, nafasnya itu. Nah, jadi ini menjadi alasan yang sangat kuat kalau ditanya kenapa Tuhan itu begitu serius mau menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Nah, karena ada nafas ataupun yang disebut dengan unsur Allah di dalam diri kita. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara kita ketahui, dan sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita bisa sungguh-sungguh lagi lebih percaya kepada Tuhan. Karena roh ini mesti kembali kepada Tuhan. Dan ada tanggung jawabnya di sana. Terus yang kedua, saya juga ingat ada satu hamba Tuhan yang ketika dia dijadwalkan untuk khotbah Natal. Nah, hamba Tuhan ini bercerita, dia ketika merenungkan firman Tuhan malamnya, dia tuh semacam diajak Tuhan untuk melihat keadaan Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kan diusir dari Taman Eden. Nah, tiba-tiba hamba Tuhan itu merasakan bahwa Tuhan itu bertanya kepada dia, ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, sebenarnya siapa yang lebih sedih? Allah kah atau Adam dan Hawa? Yang merupakan ketika di Taman Eden dia itu nyaman, enak, mau apapun ada. Nah, ternyata jawaban yang didapat adalah bahwa Tuhan yang lebih sedih harus mengusir Adam dan Hawa, ciptaannya yang sempurna itu. Nah, ini menggambarkan bahwa biasanya mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya keluarga yang terpaksa harus mendidik anaknya, mungkin dengan pukulan,
Nah setelah itu biasanya kitanya sebagai orang tua yang merasa wah sedih banget gitu loh, kenapa harus dipukul gitu. Tapi nah seperti itulah gambaran ketika Allah harus mengusir Adam dan Hawa. Jadi yang lebih sedih itu ternyata Tuhan, karena dia harus mengusir ciptaannya yang paling sempurna ini. Nah ini yang menjadi alasan sekali lagi Bapak Saudara, pasca ini kebangkitan Tuhan Yesus untuk mati dan untuk menyelamatkan kita ini menjadi momentum untuk kita lebih serius lagi sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, lebih mencintai lagi sama Tuhan. Nah Bapak Saudara, itu yang pertama tentang keseriusan Tuhan menyelamatkan manusia. Ada unsur Allah di dalam diri kita, sehingga kita pun perlu serius untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apalagi situasi pandemi seperti ini, di saat semua sepertinya butuh hikmat yang lebih luar biasa lagi, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita tidak takut masalah, tapi justru kita bisa menyelesaikan masalah dengan pertolongan Tuhan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Saudara, setelah kita Tuhan sudah serius menyelamatkan kita, nah di sini ketika kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita juga kita menjadi manusia baru. Nah manusia baru dalam Efesus 4 ayat 17 itu dalam bahasa aslinya itu kainos. Kainos ini artinya mutunya berbeda dengan yang lama, atau yang sering digambarkan fresh. Jadi kalau fresh itu contoh misalnya buah, kalau buah yang fresh sama buah yang sudah tidak fresh, harganya pasti beda. Nah mutunya pasti berbeda. Makanya sebagai manusia baru biasanya mutunya berbeda dengan yang lama. Nah kita yang tadinya mungkin ada yang bertobat ketika sudah usaha hancur, mungkin ada hubungan keluarga yang hancur, akhirnya bertobat. Nah itu kita bisa merefleksikan diri lagi, kita bisa melihat mutu kita yang lama sama yang baru. Nah jadi ketika sudah menjadi manusia baru, ketika sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, mutu kita harusnya berbeda. Kita tidak lagi sembarangan, kita berbicara pun tidak sembarangan, kita punya keluarga, kita memperhatikan keluarga kita dengan baik. Nah itu ciri-ciri manusia baru, yang sekali lagi mutunya berbeda dengan yang lama. Nah pastikan Bapak Saudara yang mendengar firman Tuhan pada hari ini juga ingat bahwa saudara sudah dipilih, bahkan saudara ditentukan, dan Tuhan berjanji akan terus menyertai saudara dimanapun saudara berada. Nah manusia baru Bapak Ibu Saudara ini hidupnya, kalau kita baca dari keseluruhan Efesus 4 ayat 17 sampai 32, saya berharap di rumah Bapak Ibu bisa baca-baca lagi di Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Di sini dikatakan manusia baru itu hidup mengenal Allah. Nah, sampai kita bisa bersaksi tentang kebaikan Allah. Sedangkan manusia lama tentu hidup sembarangan, tidak perlu mengenal Allah. Nah, terus yang kedua, manusia baru itu belajar mengenal Allah. Nah, tetap sebagai anak Tuhan, sebagai manusia baru, kita tetap mau belajar. Jangan merasa kita udah pintar, sudah paling tahu. Tidak bisa, tetap harus belajar terus-menerus. Dan yang ketiga, manusia baru itu diperbaharui dalam roh dari waktu ke waktu. Nah jadi hidup manusia baru berbeda dengan manusia lama. Manusia baru hidup mengenal Allah, belajar mengenal Allah, dan diperbaharui dalam roh. Nah ini ciri-ciri manusia baru. Nah pastikan Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini. Sekali lagi ini sangat esensi, sangat penting. Ketika kita sudah dipilih, dipanggil Tuhan, sebenarnya artinya kita sebenarnya akan dipisahkan dari manusia lama ke manusia baru, yang mutunya tentunya berbeda dengan manusia lama. Terus yang ketiga Bapak Saudara, dan yang penting ini terakhir, manusia baru ini tentu mempunyai gaya hidup yang disebut dengan gaya hidup manusia baru. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 8 ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Di situ dikatakan bersukacita selalu, selalu berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, inilah yang akan menjadi gaya hidup kita sebagai manusia baru.
yang selalu bersukacita, suka berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ayat ini Bapak Saudara ini menarik sekali ketika saya susun. Saya menemukan tadinya saya susun itu per satu poin gitu. Ternyata Tuhan mengingatkan saya atau Roh Kudus mengingatkan saya ini nggak boleh dipisahkan. Kata bersukacita selalu berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, ini satu paket. Nah, jadi ketika menghadapi masalah kita bisa tetap bersukacita. Dan ketika masalah itu tetap masih ada, kita bisa langsung berdoa. Nah, setelah berdoa, udah bersukacita, selalu berdoa, apapun yang terjadi kita mengucap syukur. Jadi kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tapi kita selalu melihat satu masalah dengan sisi yang positif. Dan kalau kita merasa kita nggak sanggup, kita bisa langsung berdoa. Nah, berdoa ini kan dimanapun bisa, kita sebagai orang Kristen diajarkan dimanapun kita bisa berdoa, kapanpun, situasi, keadaan apapun kita bisa langsung berdoa. Nah, ini biarlah menjadi senjata pamungkas kita atau jurus pamungkas kita. Saya ingat kalau seorang ahli kungfu atau seorang ahli silat, biasanya dia kan punya satu jurus yang namanya jurus pamungkas yang akan dikeluarkan kalau terdesak. Nah, begitu juga kita anak Tuhan, kita bisa berdoa, itu jurus pamungkas kita. Dimanapun, kapanpun, ketika terdesak pun kita masih bisa tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan. Nah, ketika sudah begitu, baru kita hasilnya apapun, kita bisa tetap mengucap syukur dalam segala hal. Nah, mungkin itu Bapak Saudara, pesan saya untuk kita di bulan April ini. Saya tetap berdoa buat Jemaat GBI Gereja Wisata dimanapun Anda berada, yang mungkin tidak bisa hadir onsite karena harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, makanya tetap mengucap syukur. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera bisa lewat, dan pemerintah kita dukung sudah melakukan vaksin. Nah, kita berharap vaksinnya bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa segera bisa bersama-sama ibadah, bisa bertemu bertatap muka di gereja Tuhan di GBI Gereja Wisata ini. Nah, Bapak Saudara, itu harapan saya buat kita semua, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Jadikan momentum kebangkitan Tuhan ini membuat kita semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Dan bukti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Amin. Berfirman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Allah yang baik, yang serius ingin menyelamatkan kami ya Tuhan. Dan kami pun hari ini mengerti bagaimana di dalam diri kami ada unsur Allah di dalam diri kami, yang berarti kami juga harus serius mengasihi Tuhan. Roh Kudus berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, sehingga kami bisa serius sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Situasi yang terjadi tidak membuat kami mundur dari Tuhan, bahkan membuat kami tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga dijadikan manusia baru, di mana mutu kami berbeda dengan yang lama. Kami bisa mengenal Tuhan, kami bisa terus belajar, bahkan kami terus diperbaharui roh kami, sehingga roh kami semakin hari semakin besar, dan kami semakin merasakan kebaikan, kasih, dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur di mana gaya hidup manusia baru itu kami selalu bersukacita, suka berdoa, bahkan kami bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-Mu berdoa buat jemaat Gereja Wisata dimanapun berada ya Tuhan. Kalau mereka ada yang susah, Engkau hibur. Kalau ada yang beban berat, Engkau angkat ya Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit, Engkau sanggup dan Engkau mau menyembuhkan mereka, sehingga tidak ada penghalang untuk mereka merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan. Semua jemaat-Mu Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Biar kecintaan kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah, dan kami dengan yakin dan percaya, iman percaya kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup,
yang pasti akan menolong kami ketika kami dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang tidak nyaman ini ya Tuhan. Kami bisa tetap mengucap syukur. Terima kasih Aba, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. I will bless your name, Lord Jesus. I will dance before my Savior. You have made me glad, now I am free. Jesus, you are my Redeemer. You deserve the highest praise. Now I know I am victorious. To the one my lips declare your majesty. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.